Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berjumpa kembali di live ngopi, ngobrol penuh inspirasi, live atau streaming langsung di Al Khiyaro TV, di Enu Channel dan di Lutfi NZ Channel. Assalamualaikum Kang Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sudah lama sekali tidak berjumpa ini. lama banget. Alhamdulillah Kang Lutfi sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan siap memulai ngopi kita, ngobrol kita malam hari ini. Tentu saja bersama kopi. Nanti kebetulan nih hujan nih Kang Lutfi ya. Jadi enak-enak nih. Ini aja sudah lama sekali memang daerah sini tidak hujan sebesar ini ya. Tapi Alhamdulillah berkah. Iya. Nah Kang Lutfi sehat ya tapi Kang Lutfi ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian kalau sudah lihat flyer atau informasi yang kita sebarkan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol karena Kang Lutfi sudah masih hangat lah di pikiran kita tentang Hari Santri kemarin ya Kang Lutfi ya. Malam hari ini kita akan ngomong soal refleksi Hari Santri Nasional 2021. Tentu saja untuk santri-santri Buntut Pesantren Cirebon ya. Nah Kang Lutfi langsung aja nih Kang Lutfi. Ya, saya buka aja ya. Langsung buka aja dong biar kelihatan gantengnya kan. Jadi orang-orang juga bisa menyaksikan. Nah Kang Lutfi memang kan kalau memang keberadaan pesantren dan keberadaan santri memang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya Kang Lutfi ya. Bahkan berabad-abad yang lalu. Nah sebetulnya bisa diceritakan Kang Lutfi dulu itu bagaimana sebetulnya Buntet sendiri ini memulai pesantren dan santrinya itu sejak kapan Kang Lutfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Fabi ya. Alhamdulillah sehat. Saya ngikutin Kang Lutfi kalau gini alhamdulillah sehat. Udah lama banget nih kita nggak jumpa ya. Sekian purnama sudah tidak berjumpa Kang Lutfi. Ini temanya ini menarik juga karena berkaitan dengan Hari Santri yang mana Hari Santri ini beberapa hari yang lalu ya kita telah merayakan hampir di seluruh Indonesia. Iya, euforia ini dirasakan betul, seluruh santri di betul, Indonesia ya. Alhamdulillah. 4 hari yang lalu Kang Lutfi nggak salah. Iya. Terkait dengan Hari Santri di Bundet ya khususnya. Iya. Saya mewakili Bundet nih. Iya. Artinya bahwa Bundet Pesantren merupakan salah satu pondok yang tertua ya. Bukan hanya di Jawa tapi di Indonesia. Dan Bundet sendiri sudah hampir menelurkan ratusan ribu alumni. Ratusan ribu tidak main-main ya. Ratusan ribu alumni karena pesantren kita ini sangat besar, sangat tua dan sangat bersejarah. Ya. Jadi pesantren Bundet itu salah satu pesantren yang dipandang sebagai pesantren yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Tua itu tidak hanya di Pulau Jawa ya Kang Lutfi. Di Indonesia. Di Indonesia ya Iya, bahkan di Indonesia. ya. Wow. Dan perlu kita catat bahwa pesantren Bundet itu ya di mata negara ya itu sebagai salah satu pesantren yang ikut andil dalam kemerdekaan negeri ini. Jadi saat itu memang pada masa penjajahan pesantren Buntet sudah Betul. berkontribusi ikut melawan ya. Termasuk yang paling terkenal itu memang di awal itu Mbah Mukoyim juga termasuk ya. Mbah Mukoyim itu mendirikan Bundet 1750 ya. Wow, 1750 itu Lama sekian sekali, abad yang lalu. Ya. hampir 3 abad Hampir ya. 3 abad yang Hampir 3 lalu. abad. Ya. Dan santri memang sudah ada sejak Mbah Mukoyim itu dulu santrinya Buntet itu di sana ya, bukan di sini Ya ya. kalau saya cerita sejarah Bundet panjang juga ya. Mungkin lain kali lah kita bahas. Oke. Nah kaitannya memang dengan Hari Santri Kang Lutfi. Kenapa sih kemudian santri kemudian diciptakan Hari Santri ini kan menarik nih. Tiba-tiba santri dibikinkan hari khusus untuk perayaan Hari Santri itu sendiri. Gimana sebetulnya Kang Lutfi awalnya? Sebenarnya begini Mas Fabi ya, upaya untuk mewujudkan sebuah momen untuk santri itu sudah lama saya pikir. Sudah lama. Cuma baru ada itu di zaman Presiden Jokowi ya, Widodo tahun ya. 2000, tahun 2015. Kalau nggak salah coba saya cek ini di sini. Apa namanya? Ini diantara apresiasi juga ya Kang Lutfi Apresiasi terhadap ini keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Waktu itu diresmikan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober tahun 2015. Ya, jadi 7 hari sebelum perayaan yang pertama. Iya. Sebenarnya itu sebuah hadiah yang besar bagi pesantren karena otomatis itu dianggap sebagai salah satu golongan tentunya yang mengantarkan negeri ini Memerdekakan negeri ini karena negara itu memandang kemerdekaan ini bukan hanya dengan senjata, dengan darah,
tapi dengan ikhlas, kesabaran, doa para santri. Itu juga itu. Jadi luar biasa santri. Yang paling dikenang oleh masyarakat santri pada khususnya ya. Karena pengambilan tanggal 22 Oktober Ada sendiri. maknanya kalau itu ya. Ya, pengambilan 22 Oktober sendiri itu diambil dari apa namanya resolusi jihad ya, tanggal 22. Jadi Oktober resolusi ya. jihad itu tanggal 22. Di mana seorang ulama besar, karismatik, alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Dari tanggal 22 Oktober sampai terjadinya peperangan tanggal jihad, maka tidak ada pertempuran 10 November yang bersejarah itu. Dan resolusi jihad itu karena santri dan para kiai ikut terlibat di dalam peperangan ya. Dan kita keterlambatan seorang Kiai Abbas dari Buntek untuk berangkat ke Surabaya itu yang menyebabkan tanggal itu diundur 1 hari. Itu Dan ini menunggu perintah dari Kiai Hasyim Buntek ya? Asy'ari. Wow. Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa perang ini diundur 1 hari jadi tanggal 10. Karena apa? Karena Kiai Abbas belum datang waktu itu. Ini perlu dicatat bahwa peran Kiai Abbas berarti luar biasa. Luar biasa. Dan makamnya ada di Bundet ini. Iya. Kalau Salah misalnya satu ziarah pahlawan, gitu ya. salah satu pahlawan gerakan 10 November. Dimakamkan. Gerakan ya. Kalau gerakan tuh 30 SPKI ya kesannya ya. Pertempuran 10 November itu ada. Kapan-kapan kita ziarah lah ke makam Iya beliau. betul. Tapi biasanya ziarah kubro itu ada di haul biasanya momennya ya, Ya, ziarah betul, kubro betul, ya. betul. Gitu. Tapi kira-kira kalau Lutfi kalau hari ini ada peperangan di Surabaya lagi kira-kira turun nggak ya santri-santri? Kayaknya enggak. Kalau saya enggak kayaknya. Saya doa aja doa. Karena doa kan apa namanya senjata Ya, doa orang juga mukmin kan ikut doa ya. peperangan, ya. Iya. Nah sampai akhirnya memang kita di tahun 2021 karena 2 tahun yang lalu kita santri itu tidak merayakan hari santri kan terbentur dengan pandemi ya. Iya. Nah bagaimana kesan Kang Lutfi hari ini di tahun ini 2021 tentang perayaan hari santri ini Kang Lutfi? Jadi sekali lagi ya, tadi asal mula 22 Oktober itu karena resolusi jihad. Ya. Tapi perlu diketahui sebelum penetapan tanggal 22 itu ada beberapa usul untuk tanggal hari santri itu. Oh ternyata ada. Ada pilihan. Iya. Saya ambil contoh satu. Iya. Tanggal 1 Muharram. Itu masuk ini ya, masuk cara berpikir kalau 1 Muharram dirayakan sebagai hari santri, ini kan semua orang merayakan ya. Iya, Jadi tidak bingung hanya nih, santri jadi saja bingung nih, gitu. mana yang Iya, merayakan oke. hari santri, mana yang merayakan 1 Muharram. Makanya waktu itu Kiai Said Akil Siroj ya selaku ketua PBNU Iya. mengajukan tanggal 22 Oktober dan sejarahnya begitu. Bertepatan dengan resolusi jihad Ya memang tadi ya. bukan bertepatan, memang diambil karena ada resolusi jihad di tanggal resolusi jihad 22 itu, gitu. 2 Oktober itu ya. Iya, betul. Tapi memang sebelum kita merayakan hari santri di tahun 2021, memang kita terakhir itu 2019 ya Kang Lutfi waktu itu ya. 2019. Nah kebetulan kemarin kan Buntut Pesantren kemudian merayakan Hari Santri Nasional 2021. Nah kebetulan informasi buat teman-teman Kang Lutfi juga kan sebagai bidang kepesantrenan ya Kang Lutfi. Ya sekaligus bertanggung jawab atas pelaksanaan Hari Santri Nasional 2021 di Buntut Pesantren ya Kang Lutfi. Ini tanggung jawabnya hampir seluruh Iya, rangkaian acaranya kan beberapa hari sebelumnya ya. sudah disusun ya. Kita mengadakan lomba-lomba di KPB. Lomba-lomba, ya. iya. Berapa lomba IKPB ya yang hampir sudah diikuti oleh seluruh seluruh santri santri Buntet, perwakilannya kan. Iya. Terus tanggal 20. Merah kalau itu sih libur ternyata enggak ya. Kalau misalnya berani jadi tanggal merah, sesuatu banget ini. Iya. Tapi minimal di pondoknya tanggal merah enggak kalau Lutfi ya? Enggak juga ya. Saya merahkan. Oh saya merah kalau itu Ya, luar biasa. kita merahkan. Tapi kalau Lutfi kemarin juga terlibat langsung sebagai penanggung jawab, kita lihat ada cuplikan yang menarik nih Kang Lutfi. Oh gitu ya? Dari Ada ya sambutan, videonya ya? ada cuplikan bagaimana Kang Lutfi menyampaikan orasi nih. Kalau saya lihat sebagai orasi karena ramai di media sosial, teman-teman itu mengupload kemudian mengapresiasi melihat bahwa ini ada yang berapi-api nih sambutannya. Kita coba cek ya teman-teman ya. Cek ini kita lihat bareng-bareng ya bagaimana. Sudah banyak alumni-alumni kita yang berkiprah. Bukan hanya di pemerintah, tapi di majelis ulama, di luar negeri. Dan saya yakin di antara kalian yang ada di depan ini, suatu hari, suatu saat akan menjadi orang hebat. Akan menjadi orang yang bisa berbakti, bukan hanya kepada masyarakat, agama, tapi negara kita, negara Indonesia. Wow,
Sudah ya. Sampaikan orasi nih kepada para Satu, santri. saya idola sekali sama Bung Tomo. Oh, oke. Makanya orasi Bung Tomo di 10 November Surabaya itu di mata saya itu terbaik dibanding orasi-orasi yang ada. Jadi itu kenapa kalau itu sangat berapi-api di samping memang pengen menyampaikan pesan juga kepada santri ya. Kan momennya kan pas Mas Fabi, Hari Santri Nasional, di belakang banyak bendera kita, bendera Indonesia, bendera NU, masa bahasanya Assalamualaikum. Ya. Memang tema Hari Santri kan berbeda-beda, tantangannya juga akan berbeda-beda. Iya. Kalau saya pengen tanya nih, dari semangat yang kalau tularkan kemarin di orasi kemarin itu, apakah memang ada yang berbeda tantangan santri pada hari ini juga dengan santri yang ada di zaman dulu? Oh ada. Saya itu menilai ada dekadensi dalam semangat ya santri dalam menuntut ilmu. Kalau dibandingkan dengan ulama-ulama dulu, santri sekarang tuh jauh. Jauh sekali. Bahkan mungkin malu kalau saya bacakan nanti. Bisa saya bacakan perbedaan antara Boleh kalau kebetulan saya punya datanya. sebagai poin-poin sebagai pengingat juga ya. Datanya ya. Jadi saya ini ingin sekali bahwa sekarang itu meniru cara belajar ulama-ulama terdahulu. Jadi mondok itu betul-betul total ya dalam belajar. Jadi jangan dianggap bahwa pesantren ini main, pesantren ini hanya persinggahan saja gitu ya. Persinggahan, isi waktu gitu. Nah, saya boleh bacakan ya? Boleh, siap Kang Lutfi. Ini perbedaan antara ulama dulu. Ya, ini perbedaan antara ulama dulu dengan ulama sekarang ya. Bukan ulama dulu, orang-orang dulu. Orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang. Dengan orang-orang sekarang. Saya ambil ini saya bacakan satu-satu nih. Yeah. Bahkan menurut Imam Syafi'i sendiri tolabul ilmi afdolu min sholatin nafilati. Jadi saking pentingnya belajar, bahkan Imam Syafi'i mengatakan belajar itu, nyari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Yeah. Saya akan bacakan ya dari Imam Nawawi. Itu setiap hari baca ya, catatannya saya ada di sini. Imam Thohir Al-Maqdisi, ini yang kedua. Kata beliau, aku 2 kali kencing darah dalam menuntut ilmu hadis. Sekali di Baghdad dan sekali di Mekah. Aku berjalan bertelanjang kaki di panas terik matahari dan tidak berkendaraan dalam menuntut ilmu. Sambil memanggul kitab-kitab di punggungku. Ibnu Jaham, itu ketika pesantren, itu memejak kitab itu jika beliau ngantuk. Jika beliau ngantuk baca kitab. Ini beda banget sama santri sekarang. Kalau sekarang baca kitab terus ngantuk ya? Kalau sekarang baca kitab terus ngantuk. Kalau dulu baca itu kitab itu obat biar kita nggak ngantuk. Ini Ibnu Jaham. Pada saat yang bukan semestinya sehingga beliau itu bisa segar kembali. Nah, Imam Majiduddin Ibnu Taimiyah ini adalah kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ketika pesantren itu jika masuk ke kamar mandi ya berkata pada orang yang ada di sekitarnya. Yang ada di luar di kamar mandi itu bilang bacalah kitab ini dengan suara keras agar ketika aku mandi aku masih bisa mendengarkan kitab-kitab yang kalian baca. Jadi biur itu sambil mendengar tidak ada kitab. waktu untuk tidak mendengarkan ya. Itu Imam Majiduddin ya. Itu luar biasa kan. Kalau kita di kamar mandi kan lupa semua. Nyanyi kalau bisa. Nyanyi. TikTok ya. Nah, ada lagi nih yang menarik. Abu Hasan Al-Lu'lu'i. Itu seorang ulama besar. Itu selama 40 tahun itu tidak tidur kecuali kitab itu berada di atas dadanya. Wow. Kalau kita itu Imam Abu Hasan ya. Kalau kita kan di bawah. Dibantalin ya jadi di atas. Di samping menghargai mau juga kabar belajar ya. Kalau anak santri sekarang di bawah. Udah gak ngehargain itu yang ingin saya rubah tuh itu. Jadi kita itu cara belajarnya pengen seperti ulama-ulama terdahulu. Memang berat tidak berat sekali. Tapi ya apa salahnya kalau kita mencoba. Saya terusin ya, ini menarik soalnya. Imam Al-Khatib ya, Imam Al-Khatib itu tidak pernah berjalan kecuali kitab yang dibaca. Jadi kalau jalan sambil baca kitab. Kalau jalan? Iya, luar biasa kan. Kalau sekarang jalan baunya HP ya? Ya, terus Abu Nuaim juga begitu sama. Bahkan seorang Imam Al-Hafidh Abul A'la ya, itu sampai rela menjual rumahnya hanya 60 dinar untuk membeli kitab. Rumahnya loh yang dijual ya? Iya. Wow. Hanya untuk membeli kitab. Subhanallah ya. Kalau kita kan jual kitab buat beli rumah. Ini salang sontang ini kalau bahasa Jawanya. Ya. Lanjut ya. Ibnu Al-Jauzi sepanjang hidupnya telah membaca lebih dari 20 jilid kitab. 20.000 jilid kitab. Kalau kita perinci ya Sahih Bukhari ya kan tebal ya. Ini 20.000 jilid kitab. Bahkan seorang Imam Al-Khatib Al-Baghdadi itu membaca Sahih Bukhari dalam 3 majelis dalam 3 malam.
Jadi satu hari satu majelis, 2 hari 3 majelis, 3 hari 3 majelis. Jadi setiap malam satu dan beliau itu ngaji kitab dari maghrib sampai subuh. Catatannya, Sahih Bukhari itu terdiri dari 7.008 hadis, 36 hadis. Luar biasa. Apa ada anak santri yang bisa semacam itu? Maksudnya makanya kemarin saya menggebu-gebu itu biar mereka sadar bahwa Semangatnya kalian tidak ada harus disamakan apa-apanya dengan begitu ya. ulama-ulama dulu. Minimal dari yang saya bacakan ini itu ada satu lah yang nyantol. Sok mau apa? Mau 40 tahun di atas dada kitabnya atau mandi sambil dengerin orang Iya, ngaji macam-macam lah. Nah, saya lanjutnya. Imam Hafidz Zainuddin Al-Iraqi itu membaca Musnad Ahmad itu dalam 30 majelis pertemuan. Wow. Luar biasa. Musnad Ahmad itu terdiri dari 26.363 hadis. Rata-rata dalam sekali majelis itu beliau itu membaca 878 hadis. Susah. Yeah. Udah langsung aja susah gitu. Ya. Imam Izzuddin Abdus Salam itu membaca kitab ya 40 jilid dalam 3 hari. 40 jilid dalam 3 hari. Kalau harus Memang dihitung irasional, tidak masuk akal, tapi nyata ini. Imam Izzuddin Abdus Salam membaca berapa itu? 40 jilid dalam 3 hari. Beliau itu kalau ngaji Rebo, Kamis, Jumat. lebih dari 12 per hari begitu ya. Waktu itu kita. Ya. Dan Imam Al-Mu'taman As-Saji itu membaca kitab Al-Fasil itu 465 halaman itu dalam satu majelis ilmu. Wow. Saya bacakan lagi. Ini terus kalau tuh. Ya. Iya. Di samping buat semangat kadang-kadang kita juga harus ini refleksi juga ya. Salah seorang ulama besar yang bernama Syekh bin Baz Sunan An-Nasai itu membaca kitab itu dalam 27 majelis ilmu. Ya. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Muhammad Nasiruddin Albani itu bukan Bang Nas ini ya. Bukan. Itu rata-rata menghabiskan waktu selama 12 jam sehari untuk membaca buku-buku hadis di perpustakaan. 12 jam. Bayangin, sehari. Sedangkan sehari berapa jam? 24 jam. Tidur 6 jam, 18. Udah habis. Kalau kita kan 20 jamnya tidur. 12 jam tidur dibalik ini. Nah, menurut Imam Al-Muzani, ini Al-Muzani sendiri mengatakan bahwa saya telah membaca kitab Ar-Risalah karang Asy-Syafi'i sejak 50 tahun lalu. Dan setiap kali aku baca, aku menemukan faedah yang tidak ditemukan sebelumnya. Ini. Imam Khalid bin Abdurrahman bin Khalid telah membaca Sahih Bukhari sebanyak 700 kali. Aduh, udahlah. Udah cukup aja. Tapi sebetulnya kalau Saya masih banyak catatannya nih. kalau misalnya harus dibacakan terus memang luar biasa Luar pastinya biasa. kalau Lutfi ya. Tapi apakah memang bisa disamakan atau setidaknya apa yang bisa diambil ini? Memang hikmahnya dari banyak sini? faktor yang membedakan ya. Dulu Iya. kan tidak ada alat-alat modern seperti ini. Iya. Itu juga mengganggu juga ya untuk saat ini. Memang banyak faktor Ada ya. kebudayaan juga yang mulai bercampur begitu ya. Banyak kalau Lutfi ya. faktor yang menyebabkan dekadensi dari rasa semangat para santri dalam menuntut ilmu. Banyak faktornya. Di samping santri itu sendiri juga menurun kualitasnya. Tapi sebenarnya kalau Lutfi lihat dari kualitasnya semakin menurun dari tahun ke tahun dari santri ini kalau Lutfi, apa yang sebetulnya harus diperbaiki kan Lutfi? Sehingga kualitas itu kembali. Mental itu harus diperbaiki. Sumber ilmu pengetahuan kan mental dulu dari pertama. Saya pernah ngisi di suatu acara ya kalau nggak Harus salah. kuatkan dulu mentalnya, Saya perbaiki. pernah ngisi di suatu acara. Saya ulang lagi di sini Iya. Bapak ya. Bahwa apa sih yang menyebabkan singa itu raja hutan? Apa Padahal itu? dari segi besar kalah sama gajah. Iya. Dari segi cepat Kalah kalah sama sama citah ya. Iya kan? Dari segi taring kalah sama beruang, sama banyak yang beruang. Tapi apa yang menyebabkan singa itu? Ya mental singa itu lebih kuat daripada binatang yang lain. Makanya mental itu adalah sumber dari Kekuatan ya. Dan insya Allah ketika mental itu kuat, ilmu itu pasti akan didapat. Bagus banget ya, kuat didapat. Nah ya, saya ambil contoh sendiri nih. Iya. Perbedaan anak santri dulu dengan santri sekarang. Ya. Berkeinginan setelah saya ngisi ini ada yang nyantol bagi para santri. Iya. Minimal semangat dan ininya ya. Semangatnya ya. Gini, ada seorang ulama ya bernama Ibnu Jandal Al-Qurtubi ini. Perlu catat nih abang-abang. Ibnu Jandal Al-Qurtubi. Ini perbedaan ulama dulu. Iya. Itu kalau misalnya mau mondok, itu targetnya satu, harus tahu mukanya guru. Ada yang Itu menarik. menjadi bagian penting juga untuk Ada melihat yang wajah menarik. guru ya. Ada yang menarik. Itu sampai saking, jadi beliau itu ngaji jam 8. Pas sampai pengajian udah penuh.
Jadi dia tuh adanya di luar nggak ngeliat. Jadi nggak berkali-kali tidak pernah menatap wajah Hari gurunya. selanjutnya jam 7 sampai beliau itu tidur di depan rumah guru. Saking pengen ngelihat Saking wajahnya pengen. ya. Pas bangun fajar ternyata udah penuh. Tapi saking pengennya itu tidak tidak sampai di situ. Beliau itu suatu hari ngaji ya, jadi fajar itu jam setengah 6 ya. Iya. Pas lihat di rumah gurunya sudah penuh, sampai beliau itu rela membuat terowongan bawah tanah. Wow. Hanya untuk berada paling depan begitu ya. Paling depan. Ini Ibnu Jandal Al-Qurtubi, cek aja kalau nggak percaya. Jadi rumah di sini, beliau itu menggali, bayangin coba. Jadi ngelihat penuh sampai nggali terowongan bawah tanah. Jadi terowongan itu menembus Bagian depan dari bagian depan guru tadi. Gitu. Pas sampai depannya gurunya kaget, tahun dolop dari lubang bawah tanah ya, kesusahan. Itu pas yang ada kejadian di sana. Pas sampai tengah-tengah penggalian itu tanahnya sempit. Lalu beliau berdoa, ya Allah tolong luangkan tanah ini. Sehingga tanah itu membuka sendiri. Nah, membuka sendiri terus sampai di samping gurunya. Lalu gurunya ngelihat, Siapa ini? siapa ini? Kayak ngerusak tanah kita. Mungkin kata Setelah itu nggak ambruk itu rumahnya ya. Lalu gurunya sadar bahwa ini adalah orang yang luar biasa. Dan suatu hari Ibnu Jandal Al-Qurtubi ini menjadi seorang ulama besar. Gara-gara bikin terowongan. Tapi ini jangan ditiru sama anak santri ya, bikin terowongannya ya. Iya, jangan nanti rubuh rumah kiainya nanti. Rumah kiainya rubuh nanti. Iya, betul. Yang ditiru adalah semangat untuk melihat Wajah gurunya. wajah gurunya. Ini Tatap kebalikan muka itu menjadi bagian penting ini berarti. kebalikan kalau dari para santri sekarang ketika ngaji itu malah ngumpet dari Iya. ngumpet dari guru. Nah, ini gitu. Boro-boro bikin terowongan berarti kalau tuh ya. Boro-boro bikin terowongan iya. Yang benar-benar hadapan-hadapannya kadang sembunyi. Iya, ya. jadi ini pelajarannya. Jadi kalau misalnya kayak Farid lagi ngaji terus ada suara ceruk. Ternyata lagi gali di dalam itu. Gali. Jadi saya harus memperingatkan kayak Farid ini Iya, mulai awas. sekarang ya. Jangan sampai Kalau ada pondoknya suara rubuh ini nanti. Ceruk berarti ada sanksinya diboyong aja anak Farid. Tapi Mang Lutfi, Mang Lutfi ini. Mang Lutfi jadi memang tantangannya memang sangat berbeda ya antara beberapa tahun yang lalu. Zaman juga menyebabkan. Ya, zaman yang modern ini menyebabkan. Iya, tapi kelihatannya kalau Lutfi memang di tengah memang tantangan yang semakin bertambah, kelihatannya hari ini kan memang digitalisasi juga semakin meningkat nih kalau Lutfi. Pasti. Iya, apakah kemudian santri yang dulu memang terkesan memang hanya belajar agama aja, sekarang memang ada tuntutan lain. Iya. Mereka harus menguasai bidang-bidang dan skill yang lain. Apa itu juga diperlukan menurut Kang Lutfi? Wah, sangat perlu. Saya itu sering mendapatkan undangan menghadiri acara digitalisasi pesantren. Akhir-akhir memang agak sibuk Kang Lutfi karena sering mengisi webinar ya dan mengisi seminar ya. Maklum, orang sibuk. Orang sibuk ya. Jadi digitalisasi pesantren, saya sering mendapat keuntungan. Jadi manfaat dari digitalisasi pesantren ini biar santri itu melek terhadap digital. Kita harus harus ikut pada zaman lah ya. Berpartisipasi Kita lah, nggak Kang. bisa nutup diri. Karena zaman ini bukan kita yang merubah tapi memang suasana. Jadi banyak sekali hadis-hadis dari Kanjeng Nabi ya bahwa di akhir zaman akan demikian, di akhir akan zaman akhir. Dan ini suatu keharusan bahwa zaman ini semakin modern dan santri nggak harus diam, harus ikut pada zaman itu, bukan zaman yang ikut kepada kita, bukan, tapi kita harus mengikuti zaman itu. Dengan cara apa? Melek terhadap intelektual, Terutama melek seperti terhadap inilah Kang Lutfi ya, digital, sebetulnya misalnya. melek terhadap transformatif, melek terhadap edukasi yang baru, yang modern itu. Dan kebetulan Kang Lutfi juga sekarang lagi memimpin SMK ya, SMK Mekanika Butut Pesantren Ya Cirebon. nggak sombong sih. Nggak sombong. Kan itu kan isinya juga santri-santri kan, banyak Iya, juga santri. Nah itu juga kan dilatih untuk mampu untuk Pondok menguasai banyak Bundet Pesantren adalah salah satu pondok yang menerima modern itu sendiri. Jadi modern nerima, salaf pun dipertahankan. Ini catat ini. tidak meninggalkan yang lama Modern tapi nerima, meningkatkan salaf ya. pun dipertahankan. Kalau salaf oke lah di pondok-pondok kita pengajian. Tidak dulu, mungkin kita ditinggalkan dan harus wajib Ya, itu. kalau ya. secara modern apa? Jadi kita itu dituntut bukan hanya ngaji kitab-kitab kuning saja. Tapi sesuatu yang kekinian juga kita harus ini ya. Bahasa kita pelajari, di Bundet ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris dan macam-macam. Ada lambangan kerja, ada hukum juga kan lembaga Iya. bantuan hukum Bantuan dan hukum. apa namanya itu?
Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Butuh Pesantren ya. ada. Terus di sekolah saya itu di SMK ada jurus-jurusan yang motor, mobil dan santri pada belajar motor Banyak kan mobil itu Mas Wabi. dan zaman dulu belum ada skill-skill itu yang dimiliki oleh santri ya. Makanya santri itu dituntut bukan hanya pandai dalam ilmu agama, tapi pandai juga terhadap ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu pun itu nanti bermanfaat bagi kita semua. Karena bagaimanapun santri juga harus bisa berpartisipasi di dunia yang luas ini ya kalau Lutfi ya, kan jangan sampai tertinggal ya. Nah kalau Lutfi sebetulnya kalau dilihat nih kan setiap tahun tuh temanya berbeda-beda nih kalau Lutfi. Ya, Nah ini ada tema yang berbeda di Hari Santri ini, terutama dari lambangnya kalau Lutfi. Oh ya. Sebetulnya ada makna yang tersirat nggak sih di dalam lambang Hari Santri tahun ini? Buat teman-teman di rumah, lambang Hari Santri Nasional tahun 2021 menurut saya yang terbaik daripada yang sebelumnya. Wow, apa yang memang terkandung dalam lambang? Bisa saya bisa di zoom nggak? Ya, warna ini, coba di zoom. Kebetulan saya punya datanya ini. Atau mungkin munculkan ya di bagian Boleh. sampingnya mungkin bisa nggak itu Coba. tim? Nih. Jadi lambang santri Bagian itu ya, bisa ini lambang santri. Logo santri. Coba yang dari PBNU ya? Ya dari PBNU lah. ya. Ini jelas ya, jelas nggak? Nanti mungkin bisa ditampilkan di layar ya? Bisa ya. Ditampilkan di layar. Ini lambang ini ya, jadi lambang Hari Santri coba lihat di situ ya. Itu dari Kemenak. Iya. Yang dari Kemenak ya? Ya pokoknya ini resmi lah, resmi dari ini, dari apa Kemenak ya? Dari Kemenak, ya. Ini lambang ini itu pertama menunjukkan bahwa kita tuh sholat itu. Ada lihat di sini ya, bisa ya. Sudah ditampilkan ya? Sudah tim ya. Sholat. Jadi kalau yang kuning ini sujud. Jadi di dalam lambang itu ada apa namanya? Ada lambang orang yang lagi sholat. Kalau kita cek ini posisinya ini orang lagi sholat nih Mas Wabi. Lihat ini, bisa dilihat ya. Ini ada titik ini adalah kepala. Ini ilustrasinya di atasnya tuh. Bentar. Mati. Sudah bisa dimulai lagi? Sudah? Oke. Saya mau tadi Ya tadi pertanyaannya gimana? mungkin dimulai ya kalau tuh nanti soal lambang. Karena lambang ini kan berganti setiap tahunnya ya. Ada satu lambang yang memang ditampilkan di Hari Santri tahun ini kalau tuh. Sebetulnya bisa nggak sih kita bongkar maknanya? Ya. Apa yang Kebetulan saya terkandung punya di dalam- datanya nih Mas. Jadi menurut saya ya bahwa lambang Hari Santri Nasional tahun 2021 itu terbaik. Terbaik ya. Terbaik dan Sepanjang logo. filosofisnya sangat tinggi. Karena dari yang ditampilkan oleh gambar-gambar itu sejatinya adalah kegiatan perilaku yang tiap hari santri lakukan. Agak menarik itu Mas Fabi. Itu dimunculkan dalam logo yang ini sudah ada. Ada yang logonya, dari ini, cek dari aja. satu lagi, logo satu lagi. Yang satu lagi. Udah ya? Jelas? Udah dari sini aja deh. Atau bisa di zoom aja Zoom mungkin bisa nggak? di zoom. Di zoom. Udah, saya terangin deh. Logo yang warna-warni tuh campuran-campuran titik-titik gitu tuh. Ya. Udahlah langsung aja deh ya. Ya langsung boleh. Ya. Jadi ini adalah lambang orang sholat tuh. Titik di sini. Ya. Ada orang sholat ya. Lihat nih ya Mas Wabi ya. Iya. Nah. Oh jadi ada lambang kayak pelengkungan Jadi gitu sholat ya. itu maknanya adalah kita itu harus berserah diri kepada Tuhan sebagai puncak dari kekuatan jiwa dan raga. Sholat. Yang kedua, ini yang kuning ini, yang di pojok ini, Iya. itu lambang orang sujud. Ini ada orang sujudnya itu. Iya. Ini kan kepala ya. Disamakan dengan orang yang sedang Orang yang bersujud sedang itu ya. sujud. Ini sebagai ikhtiar, sebagai bentuk ikhtiar, mana filosofisnya itu. Dan ketulusan agar pandemi ini cepat berlalu. Jadi kalau makna sholat ini titik. Yang pertama adalah makna sholat. Dalam gambar itu ada ilustrasi orang sholat. Orang sholat menggambarkan bahwa kita itu harus berserah diri kepada Tuhan sebagai puncak dari kekuatan jiwa dan raga. Iya. Yang kedua adalah sujud. Sujud. Nah ini menarik banget ya sujud. Iya. Ini sebagai bentuk ikhtiar dan ketulusan agar pandemi ini cepat berlalu. Dan makna ini yang merah ini titik ini atas udah lanjut tuh. Saya udah masuk. Iya. Yang atas ya lanjut.
Oh yang atas lanjut. Yang atas itu makna dari kebersamaan, Bang. Ya. Kebersamaan ini menunjukkan bahwa santri itu bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dinamis Bisa begitu ya bersama pergaulannya. dalam keadaan suka dan duka. Ini yang ketiga ya. Jadi sholat, sujud dan kebersamaan. Yang keempat ini lambang ini. Lambang ini. Sukacita Itu gitu ya. itu lambang semangat. Semangat. Ya, semangat. Jadi yang set titik di atas itu semangat itu. Ini menunjukkan bahwa semangat santri itu harus kerja keras. Segala sesuatu harus tercapai. Dan yang terakhir ya. Ini yang kuning melengkung titiknya di atas itu makna berbagi. Berbagi. Jadi santri itu harus berbagi kepada sesama demi apa? Demi Indonesia gitu. Nah, dari kesimpulan itu kalau kita runtut dari awal sholat sampai berbagi ini itu adalah kegiatan santri sehari-hari di pondok. Apa enggak luar biasa? Makanya saya pikir lambang santri di tahun 2021 itu terbaik. Iya. Nah, semua itu sholat, sujud, berbagi, semangat ya. Kebersamaan tadi. Kebersamaan di apa namanya disatukan. Akhirnya menjadi santri siaga jiwa raga. Luar biasa kan? Iya. Di samping memang santri sehat secara jasmani, juga tentu saja akan sehat secara rohani juga ya kalau Lutfi. Santri siaga, jiwa dan itu raga. Dari gabungan dari yang 5 tadi. Wow, luar biasa. Ternyata kalau Lutfi juga sangat memperhatikan dan sangat filosofis sekali ya lambang yang ditampilkan ya. Betul. Tapi Bang Lutfi di samping memang Hari Santri ini sebetulnya kalau Lutfi bisa bagaimana memandang Hari Santri di tahun yang akan datang nih kalau Lutfi kira-kira? Ya, apakah tantangannya akan sama atau pasti akan semakin meningkat kalau Lutfi? Ya yang jelas semoga dari segala sudut akan lebih baik daripada yang sekarang. Ya mungkin tahun sekarang itu kan awal dari dimulainya Hari Santri yang pertama setelah pandemi 2 tahun yang lalu ya. Jadi tahun depan insya Allah akan lebih baik lagi. Dan Bundet Pesantren siap penyongsong setiap tahun. Tanggal 22 sebagai Hari Santri. Ada yang menarik juga sih Mas Apa Fabi. tuh kalau Lutfi? Karena ada salah satu putri saya yang ketiga itu lahir tanggal 22 Oktober. Wow, bertepatan dengan resolusi jihad dan Hari Santri ya. Luar biasa. Tapi bukan karena cesar ya. Bukan. Karena dipaksa keluar bukan ya. Karena anak saya itu 22 Oktober tahun 2014. Tahun sebelum untung diresmikan. Sebelumnya. Oh karena kalau 2015 ke atas kan pasti seolah-olah gitu ya. Kira cuma ini CSR ini. Iya. Dan Bundet dan saya yakin Bundet selalu mendukung apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama tentunya yang berkaitan dengan Hari Santri ini. Iya. Tapi kalau Lutfi kan ini kan semakin banyak skill yang juga dibutuhkan oleh para santri, tidak hanya mengaji di dalam pondok. Betul. Kalau lihat dari pondok Buntut Pesantren sendiri, apa fasilitas sudah terlaksana di Buntut Pesantren ini, Kang Lutfi? Pondok Buntut Pesantren ini pondok yang sangat istimewa menurut saya, karena sekali lagi tadi baik modern maupun salaf ya, maupun itu masih ada gitu. Tentang fasilitas sendiri komplit. Fasilitasnya kan luar biasa ya. Komplit. Dan perlu catat juga bahwa pesantren Bundet ini kita menggebu-gebu lagi deh saya. Iya betul. Bung Tomunya keluar lagi itu nih. Setiap tahun itu termasuk salah satu pondok 10 besar terbaik di Indonesia. Cek aja. 10 besar pondok pesantren terbaik di Indonesia, Bundet Pesantren itu ikut. Di antaranya itu. Nah, kita perlu bangga nih jadi santri Bundet. Ya. Dan banyak sekali lulusan-lulusan santri Buntut yang sudah tersebar di seluruh dunia ya kalau tidak hanya di Indonesia ya. Karena sudah menelurkan ratusan ribu alumni. Dari mulai memang generasi Buntut para putra-putra. 3 abad Mas, 3 abad bayangin. Coba kalau dipukul rata, satu angkatan 100 orang aja. Anggap 100 saja ya. 100 saja, 100 kali 300 udah berapa? Udah berapa tuh? 300 ribu. Iya, itu yang dipukul rata 100 orang. Sedangkan Bundet sendiri tidak hampir mungkin ribuan. Ya, ratusan. Ribuan. Jadi setiap tahun yang keluar ribuan. Itu dikali aja udah berapa? Udah kebayangkan. Dan itu tersebar itu dari Sabang sampai Merauke, dari sama Pulau Rote gitu ya. Ada rote-rotenya tuh apa? Iya, Pulau Rote. Iya, Pulau Rote lah. Bahkan sering sekali kita itu mendapatkan santri dari luar negeri ya, dari Timur Timur, dari Malaysia, dari Thailand, dari Filipina itu sering banyak.
Wow, luar biasa. Emang tadi sudah ada banyak yang bergabung nih kalau Lutfi di Al-Khiro TV maupun di Lutfi NZ dan NU Channel. Cuman saya sekali memang ada kendala teknis dan harus terputus di Al-Khiro TV dan NU Channelnya nih kalau Lutfi. Cuman saya ingin menyapa juga teman-teman di Lutfi NZ terlebih dahulu ya ini ya. Ini ada dari Dela Yulia Azhara. Yeay, akhirnya live-nya sudah mulai juga katanya gitu sambil itulah emot-emot begitulah ya. Ini ada Beni Wahyudin ya, alhamdulillah jauh-jauh Ecan derek ngaos katanya gitu. Kalau di Indonesia enak nih hujan-hujan ya sambil mendengarkan ngaji katanya gitu sambil dengerin Kang Lutfi juga ini. Ini ada Umar Benu hadir Kang. Ada Fazir Muhammad dari Jambi. Itu Umar Benu itu teman saya SD itu. Ah, Mas Itu beliau Umar. dari NTT apa dari Timur ya lupa itu. Wow, salam dari jauh ya berarti Kayaknya orang jauh ya. Timur deh, Timur dia. Luar biasa. Salam-salam untuk yang di sana Mas Lumayan Umar. punya teman luar negeri. Iya. Kalau masih di sini kan masih NTT kan masih Indonesia ya. Kalau Timur kan udah luar negeri Teman ya. itu teman SD itu satu kelas sama. Mangga mampir-mampir lagi Mas Umar Benu. Ada Fazri Muhammad juga dari Jambi. Ada Ajril Mubarok Purwakarta ini. Dari Malik Badli, Assalamualaikum sehat selalu Abi. Waalaikumsalam. Ini ada Fitrinda Cikampek Hadiroh. Ada dari Brebes juga ada Nurzen Ismail. Ada Greget juga dari Levi. Pipit Indramayu, ada Japura juga, ada Kuningan, ada pertanyaan Mas Wabi. Cirebon hadir, Tangerang. Ini sepertinya sebetulnya ada pertanyaan tadi di Al-Khiro TV, cuma sepertinya karena terputus jadi saya agak tidak bisa membacakan ulang ini pertanyaannya Kang Lutfi. Jadi yang saya harapkan dari Hari Santri tahun sekarang, jadi Hari Santri itu dijadikan sebagai muhasabatun nafsi, introspeksi diri sendiri bahwa kita itu dibandingkan dengan ulama-ulama dulu ketika pesantren tidak ada apa-apanya. Tadi sudah saya sebutkan kan ulama-ulama dulu bagaimana mereka itu menurut ilmu kan luar biasa. Jadi tapi oke lah kalaupun tapi jangan berkecil hati lah kira-kira gitu ya. Berkecil hati. Jadi kalaupun kita itu menganggap bahwa itu sesuatu yang irasional sulit dilakukan untuk zaman ini, minimal kita berubah untuk lebih baik lagi itu sudah cukup. Daripada tidak berubah sama sekali, lebih baik meningkat sedikit tapi bermanfaat. Iya. Tidak mesti sama secara praktek, tapi itu menjadi motivasi lah Kang Lutfi ya. Kesungguh-sungguhan lah intinya. Kesungguhan gitu. itu sebagai syuri toladan lah begitu. Tapi banyak orang juga mungkin sampai hari ini memang mulai tertarik karena dari santri juga pengen menyekolahkan anaknya, pengen masukkan pondoknya. Sebetulnya itu bagian penting gak sih untuk orang tua pesan? Pasti banget itu. Pasti banget. Makanya dampak positifnya luar biasa lah udah. Kalau saya sebutkan di sini nggak pas mungkin, nggak pas waktunya maksudnya. Karena memang samping membelajar ini akhlak juga menjadi saya bagian pribadi, yang penting ya. itu sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Jokowi tentunya yang menetapkan Hari Santri Nasional ini. Karena sudah sangat tepat ya kalau Insya Allah amalnya ini terus mengalir. Amin. Nah Kang Lutfi, memang ini sampai di sini Al-Khiro dan NU Channel tadi sempat terputus. Jadi saya tidak bisa menyampaikan, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, tapi cuma saya agak lupa tadi nggak mencatat karena memang masih ada yang sudah menyapa-nyapa. Cuman pertanyaan belum tercatat sama saya ini. Cuman di Al-Khiro TV ini saya sudah mulai bacakan bisa nih, ada yang sudah masuk nih Kang Lutfi. Dari Indramayu, dari Bintang 56 ini ada hadir juga. Ada Erlangga Tangerang hadir, ada Cirebon juga hadir. Ada Erlangga Rianto, sehat selalu Mas Wabi dan Abi Lutfi, amin. Ada Amalia Nada hadir, ada Syakra Jakarta hadir, ada Dela Kuratul hadir. Nah ini. Nah kalau Lutfi kalau misal dilihat dari refleksi Hari Santri dari tahun ke tahun Kang Lutfi. Sebetulnya apa yang menjadi catatan besar Kang Lutfi dari santri hari ini yang tidak berubah? Atau bahkan ada kemajuan apa yang terjadi di santri buntut hari ini? Kalau secara umum santri buntut itu mengalami perkembangan dan kesadaran yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ketika 2 tahun 3 tahun kemarin mereka punya pikiran bahwa santri itu sebagai selingan, ya mondok itu sebagai hiburan. Saya lihat ini sangat meningkat sekali. Terbukti banyak sekali santri buntut yang menjuarai momen event-event perlombaan di luar sana. Itu menjadi bukti begitu ya. Bukti bahwa pesantren bundet itu tidak main-main ya. Tidak main-main. Tadi pagi saja baru saya dapat kabar bahwa salah satu santri bundet mendapatkan juara 1 di bidang perlombaan bahasa Inggris. Wow. Ya. Terus kemarin juga ada juara tingkat
provinsi dan macam-macam. Dari musabakoh, tilawatul Quran juga mengalami peningkatan. Alhamdulillah santri Bundet mengalami peningkatan yang dari signifikan. tahun ke tahun ya, betul, Lutfi. betul. Dan itu juga harus dipertahankan Iya, mungkin ya kalau betul. Lutfi dari tahun ke tahun. Dari segi kuantitas sendiri santri Bundet luar biasa. Tahun ini aja hampir 3.000 lebih yang masuk ke Bundet. Wow, jadi mungkin bisa. Kan kebetulan catatannya ada saya. Jadi Kang Lutfi kan memang juga bagian pesantren, jadi punya juga ya Datanya catatan ada, itu ya Kang datanya. Lutfi ya. Santri mana yang paling banyak, minoritas mana, mayoritas mana saya punya. Jadi tidak ada ruginya lah kemudian memondokkan anaknya ke pesantren gitu ya Kang Lutfi di samping belajar ilmu agama, tapi skill-skill yang lain juga tidak kalah hebatnya santri-santri dengan teman-teman di luar sana. Kang Lutfi tidak terasa memang sudah 1 jam satu jam. Kang Lutfi mungkin kita langsung bisa mendengarkan closing statement di Kang Lutfi yang menggebu-gebunya ini ya kita tunggu-tunggu ya. Gimana Kang Lutfi? Mangga untuk closing statement malam hari Buat itu. para pesan santri teman-teman. semuanya, gitu kan. Iya. Mari kita jadikan momen Hari Santri tahun 2021 ini sebagai ajang introspeksi yang besar, di mana kita selalu berpikir positif, Iya. melangkah maju dan berpikiran moderat. Dalam arti moderat itu menerima modern dengan melestarikan nilai lama. Ya, jadi al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadil aslah itu patut kita pertahankan. Insya Allah dengan kalian itu menerima menerima sesuatu yang baru ini dengan baik dan melanggengkan yang lama itu baik, maka pasti sukses yang akan diraih. Kalian menjadi orang hebat. Jaminan itu. Jaminan ya Kang. Ya, dengan catatan mental kalian harus bagus. Itu judulnya harus diperbaiki Mental, ya, Kang Lutfi, ya. Satu lagi Kang Lutfi. Kan memang santri juga terkenal menjadi yang garda terdepan untuk memberantas paham-paham di luar Pancasila dan NKRI Kang Lutfi ya. iya. Sampai hari ini apakah Kang Lutfi juga masih melihat ini sebagai poin penting santri hadir? Pasti banget, pasti. Karena kalau negara Indonesia itu gak ada santri, wah saya nggak tahu itu bakalan bagaimana itu Indonesia. Tapi santri nggak ada punya pikiran pengen mendirikan negara Islam. Tidak, itu ada hebatnya punya ya? santri di situ. Pandangan santri terhadap negara justru menjaga persatuan. Ya. Negara tanpa santri, wallah alam. Negara tanpa pesantren, hanya Allah yang tahu. Saya udah kebayang nih bagaimana jadinya negara Indonesia ketika santri itu tidak ada peran di sana. Makanya betul sekali negara memberikan apresiasi terhadap santri dengan memberikan tanggal 22 sebagai hari santri. Itu luar biasa. Kado spesial ya. Dengan itu santri merasa diakui dong. Betul. Ya, akhirnya santri juga semakin kuat tekadnya untuk mempertahankan. Di samping eksistensinya juga peranannya juga diakui ya Kang Lutfi ya begitu. Nah, sekali lagi, negara tanpa santri, negara tanpa pesantren, wallah alam. Itu aja. Luar biasa Kang Lutfi, alhamdulillah. Kang Lutfi sudah tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih cukup gitu. ya, 1 jam Sudah ya. lebih dari 1 jam dan hampir Pas. pas banget ya. Pas banget. Nah teman-teman juga terima kasih sudah menyaksikan Kang Lutfi. Terima kasih banyak Kang Lutfi, semoga Ya, sehat sama-sama, selalu. Mas Keluarga Lutfi. juga semoga sehat selalu ya. Iya. Dan teman-teman media juga terima kasih sudah support kita malam hari ini. Dan teman-teman yang sudah bergabung di Lutfi NZ Channel, di Al-Khairat TV maupun di Enu Channel yang belum bergabung silakan klik subscribe-nya, like dan share video-video kita yang lain. Kita akan kembali di live berikutnya Kang Lutfi ya. Semoga Kang Lutfi juga punya waktu nanti di minggu depan. Kita berjumpa lagi di malam Kamis tentunya. Dan di Al-Khairat TV, Lutfi NZ dan Enu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan dan bergabung. Saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak ada